Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mengucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini ada dari Tawes Arten. Pesan lanjutkan. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikibir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subscribe-nya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4541-4546. Thomas sedang melihat Tuan Si yang muncul, dan mau tidak mau mendengus dingin, dengan penghinaan yang jelas di matanya. Karena di matanya, Tuan Si sama sekali tidak terlihat seperti seorang master, dan bahkan aura di tubuhnya sangat lemah sehingga hampir tidak ada. Orang seperti ini, dia takut, biksu manapun bisa menginjaknya sampai mati. Anda harus tahu bahwa penampilan orang yang benar-benar kuat dapat menyebabkan kehampaan bergetar, dan bahkan seluruh kehampaan hancur. Tapi apa yang muncul dari Tuan Si sangat remeh, itu seperti kemunculan yang tiba-tiba, dan bahkan tidak ada sedikit pun fluktuasi aura di sekitarnya. Rota memandang Tuan Si, mengangkat sudut mulutnya dan berkata, apakah kamu orang kuat di balik Dev itu? Tuan Si mengabaikannya dan bahkan tidak melihat Rota. Alammu telah membaik lagi. Tuan Si memandang Dev dan tersenyum tipis. Dev mengangguk, kali ini, dua alam kecil telah saya lompati pada saat yang bersamaan. Terlalu lambat, kamu masih terlalu lambat. Tuan Si menggelengkan kepalanya. Dev terkejut sejenak, dan kemudian berkata dengan malu, saya membutuhkan 10 kali atau bahkan 100 kali lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan alam saya daripada yang lain, jadi sumber daya yang dibutuhkan Dev untuk meningkatkan alamnya terlalu banyak, jadi lambatnya peningkatan alamnya juga bisa dimengerti. Jika kamu tidak dapat menemukan sumber daya, maka ambillah. Apakah kamu masih ingin menjadi orang suci? Tuan Si bertanya. Dev tertegun, dia tidak tahu harus berkata apa, dia benar-benar tidak ingin mengambil sumber daya orang lain selama berada di dunia surga dan manusia. Seringkali dia pasif, seperti aliansi penyegelan iblis ini, mereka menggunakan sumber daya selama 100 tahun untuk memburu dirinya sendiri. Dia benar-benar dapat berbelok ke arah lain dan merebut sumber daya dari aliansi penyegelan iblis di mana-mana. Bagaimanapun, kekuatan aliansi penyegelan iblis tersebar di seluruh dunia surga dan manusia, Dev dapat menemukan tempat-tempat di mana kekuatan aliansi penyegelan iblis lemah. McKinley Xiao dan yang lainnya mendengarkan kata-kata Tuan Si, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Tuan Si mendidik Dev untuk merebut sumber daya. Hidup di lingkungan hukum rimba dan hukum alam, di mana kekuatan dihormati, tidak ada salahnya. Tapi Dev selalu terasa sedikit tidak enak. Jika Anda ingin merebut sumber daya, itu tergantung pada apakah Anda memiliki kekuatan itu. Rota mendengus dingin, dan mengayunkan pukulan ke Tuan Si. Pengabaian Tuan Si terhadapnya telah lama membuat marah orang ini. Boom! Dengan pukulan ini, langit dan bumi langsung meredup, dan angin dari tinju yang menakutkan menyelimuti semua orang. Semua orang merasakan mati lemas. Tidak hanya itu, di bawah angin tinju itu, bahkan para master alam Mahayana membungkuk satu demi satu, dan banyak yang langsung berlutut di tanah, tidak dapat berdiri. Ini hanya pukulan, dan pukulan ini membuat banyak orang kuat di dinasti Xiao menundukkan kepala dan bahkan berlutut ke tanah. Kekuatan penghancuran semacam ini bisa menyebabkan semua orang di dinasti Xiao mati seketika. Wajah Dev juga berubah drastis, dan tubuhnya meledak dengan aura tak berujung, berusaha menahan pukulan Rota. Tetapi bahkan jika Dev mencoba yang terbaik, dia masih merasa sedikit kehabisan aura ketika dia ditekan. Pada saat ini, Dev melihat Tuan Si dengan lambaian lembut telapak tangannya. Ini seperti mengusir nyamuk. Boom! Semua orang belum bereaksi, dan gaya tinju yang menakutkan menghilang dalam sekejap. Thomas melihat Rota yang tidak bergerak seperti patung saat ini, dan tubuhnya masih dalam posisi meninju. Tuan Rota, Tuan Rota. Setelah melihat ini, Thomas buru-buru berteriak 2 kali, tetapi Rota masih tidak bergerak. Thomas melangkah maju dan dengan lembut mendorong Rota. Hanya dengan dorongan lembut, tubuh besar Rota berubah menjadi bubuk dalam sekejap, dan kemudian tertiup angin. Rota sudah tewas, is dead. Mokat. Innalillahi. Semua orang yang melihat pemandangan ini dengan kaget, otak mereka kosong. Terutama orang-orang dari aliansi penyegelan iblis, mereka semua tercengang, mata mereka seolah-olah akan menatap keluar. Bagaimana situasinya? Rota tewas. Apa sudah mokat? Hanya dengan satu lambaian tangan, orang itu innalillahi.
Tubuh Thomas gemetar, dan yang lainnya dari aliansi penyegelan iblis juga gemetar, dan beberapa bahkan membuat celana mereka basah. Nima, ini keterlaluan. Rota ini merupakan eksistensi tertinggi di mata mereka. Apakah itu musnah seperti lalat? McKinley Xiao juga melebarkan matanya dan berkata dengan tak percaya, Anji War. Ini luar biasa. Sebagai kaisar dinasti Xiao, pada saat ini, McKinley Xiao juga harus membuat bahasa kotor untuk mengungkapkan suasana hatinya saat ini. Tak tertandingi di dunia, tak tertandingi di dunia. Guru yang tak terukur tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, suaranya bergetar. Anggota dinasti Xiao lainnya berlutut di tanah satu demi satu. Kali ini mereka berlutut, bukan karena paksaan, tapi karena mereka sangat terkesan dengan Tuan Xi. Tidak ada yang menyangka bahwa pria parubaya yang tampaknya tidak memiliki aura sama sekali dan dilihat sangat lemah ini akan memiliki kekuatan yang begitu membagongkan. Seperti sebuah film. Pernyataan yang meremehkan seperti itu, tetapi membuat seorang master kuat di alam Mahayana menghilang dalam sekejap. Biksu puncak di alam Mahayana ini, di mata Tuan Xi, bahkan tidak dianggap seperti semut. Anda harus tahu bahwa di dunia surga dan manusia, mereka, master di alam Mahayana, sudah dianggap yang terkuat di antara yang kuat. Biksu puncak dalam alam Mahayana, itulah keberadaan di puncak menara. Hampir tidak ada yang pernah melihat keberadaan seorang master dari negeri peri. Namun keberadaan puncak menara di mata mereka musnah seperti semut. Kejutan semacam ini, dampak seperti ini, membuat orang-orang kuat dari dinasti Xiao ini berlutut tanpa sadar. Bahkan pangeran seperti McKinney dan McKinsey sama sekali tidak merasa bahwa mereka bangsawan, dan berlutut di tanah dengan tulus. Mereka telah berlatih sepanjang hidup mereka dan merasa luar biasa ketika mereka mencapai alam Mahayana. Tetapi di mata orang lain, mereka semua hanyalah semut, bahkan guru yang tak terukur, seorang master dari alam surga, sekarang berlutut dengan hormat ke tanah. Untuk mengatakan bahwa orang lain di dinasti Xiao semuanya adalah katak di dasar sumur, mereka belum pernah melihat master sejati, dan mereka belum pernah melihat dunia. Tetapi guru yang tak terukur, sebagai makhluk abadi dari 4 langit di alam surgawi, juga telah melihat orang-orang berkekuatan tinggi di alam surgawi. Tapi ini adalah dunia surga dan manusia, dan ada penindasan besar di bawah formasi langit dan bumi, dan semua orang dari alam surga terperangkap di sini. Meskipun dia tahu bahwa ada banyak orang dari alam surgawi yang terperangkap di dunia surga dan manusia, dan kekuatan mereka menurun. Kekuatan guru yang tak terukur ini telah berkurang hampir setengahnya. Tapi melihat Tuan Xi lagi, bahkan jika Tuan Xi juga seorang abadi, bagaimana dia masih bisa memiliki kekuatan yang luar biasa di bawah penindasan formasi langit dan bumi dari alam surgawi. Sepertinya Tuan Xi ini jauh lebih kuat dari Taoist Wallace itu, dia tidak tahu berapa kali lebih kuat. Disinilah guru yang tak terukur itu sangat terkejut. Thomas gemetar, dia tidak pernah menyangka bahwa benar-benar ada orang kuat di belakang Dev. Dan itu sangat kuat. Bagaimana dengan Rota yang berkata begitu sombong di awal? Bukankah mungkin membunuh lawan dengan pukulan? Dengan satu pukulan, orang itu baik-baik saja, tapi dia tewas. Tolong selamatkan nyawa kami, tolong ampuni nyawa kami. Thomas memimpin banyak master di aliansi penyegelan iblis, semuanya berlutut. Ini adalah memohon ampun dengan berlutut. Mereka telah hidup sampai sekarang, dan mereka telah berkultivasi ke alam Mahayana ini. Tentu saja mereka tidak ingin mati. Tuan Xi, aku tidak bisa mengampuni mereka. Orang-orang ini terlalu jahat. Mereka masih menggunakan sumber daya selama 100 tahun untuk memburuku. Saya hampir mati dibunuh oleh mereka. Dev berkata pada Tuan Xi. Akhirnya, Tuan Xi bergerak, dan dia harus menghancurkan aliansi penyegelan iblis, agar lebih mudah. Ketika Thomas mendengar ini, dia tiba-tiba berkeringat dingin, jangan bunuh aku bersedia memberikan sumber daya selama 100 tahun. Setelah berbicara, Thomas mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke depan Dev. Orang kuat lainnya dari aliansi penyegelan iblis juga mengambil semua sumber daya mereka dan melemparkannya ke bawah kaki Dev. Selama mereka bisa bertahan, mereka rela memberikan semua sumber dayanya. Dev melihat sumber daya di bawah kakinya, dia langsung sangat gembira. Dengan sumber daya ini, dia dapat sepenuhnya meningkatkan alamnya. Tetapi ketika sumber daya ada di tangan, orang masih harus dibunuh. Tuan Xi, meskipun saya mendapatkan sumber daya, orang juga harus membayar dengan nyawanya. Dev membujuk Tuan Xi. Persetan. Thomas sedang menunggu pengampunan sambil melihat Dev, dan mengutuk di dalam hatinya.
Dia telah memberikan semua sumber daya, tidak bisakah Anda melepaskannya supaya tetap hidup? Tuan Si tidak berbicara, tetapi perlahan merentangkan telapak tangannya dan mengguncangnya dengan lembut ke arah Thomas dan yang lainnya. Ketika Thomas dan orang-orang ini melihat ini, wajah mereka menjadi abu-abu seperti kematian, dan mereka tidak bergerak. Mereka tahu bahwa cengkeraman lembut Tuan Si bisa membunuh mereka. Dan di bawah cengkeraman Tuan Si, kehampaan mulai bergetar. Segera aura halus yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul bersama. Semua orang memandang Tuan Si dengan curiga. Terutama Thomas dan yang lainnya, mereka awalnya mengira mereka pasti akan mati, tetapi siapa yang tahu bahwa Tuan Si tampaknya tidak menargetkan mereka. Dave juga melihat Tuan Si dengan bingung, dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Tuan Si. Segera, aura itu menyatu menjadi bentuk manusia, dan secara bertahap menjadi sosok Rota. Ini. Melihat Rota yang perlahan terbentuk, semua orang tercengang. Tidak ada yang mengerti apa yang dilakukan Tuan Si. Bahkan Rota tampak tercengang, melihat ke atas dan ke bawah ke tubuhnya. Bukankah dia sudah mati, dan abunya telah hilang? Tuan Rota. Thomas sedang melihat Rota yang dibangkitkan dan berteriak tak percaya. Ah, apa yang terjadi? Rota bertanya pada Thomas. Kamu. Dia. Thomas tersandung untuk waktu yang lama, dan tidak bisa mengatakan apa yang sedang terjadi. McKinley Xiao dan yang lainnya semua memandang Tuan Si dengan tak percaya, bertanya-tanya mengapa dia membangkitkannya sejak dia membunuh Rota. Semua orang sudah pergi, apakah mereka masih bisa dibangkitkan? Tuan Si, apa yang kamu lakukan? Dave bertanya dengan wajah bingung. Musuhmu, kamu harus membunuh sendiri, aku hanya membantumu memberi pelajaran. Tuan Si tersenyum tipis. Dave bingung, bagaimana dia bisa membunuh Rota dengan kekuatannya saat ini. McKinley Xiao dan yang lainnya juga linglung, dan mereka tidak mengerti. Apakah Tuan Si di belakang Dave? Mengapa ada kekhasan seperti itu? Ketika Thomas dan yang lainnya mendengar kata-kata Tuan Si, mereka menghela nafas lega. Kali ini, mereka tidak akan mati, tapi sayang sekali sumber daya itu hilang. Dave memandang Tuan Si dengan tatapan kosong, tetapi segera dia mengerti maksud Tuan Si. Kemampuan Tuan Si benar-benar memungkinkan dia untuk berjalan menyamping di dunia surga dan manusia. Tapi Tuan Si belum pernah melakukan ini sebelumnya, untuk membiarkan dirinya mengalami langkah demi langkah. Tuan Si, saya mengerti. Dave mengangguk. Pahami saja. Tuan Si menyentuh bagian atas kepalanya. Kera besar bodoh, serahkan tas penyimpananmu, atau aku akan bersikap kasar. Dave menoleh untuk melihat Rota yang menjadi hidup, menunjuk ke arahnya dengan pedang tebasan naga di tangannya dan berkata. Rota ditunjuk dengan pedang oleh seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Melihat Tuan Si di sampingnya, Rota hanya bisa melempar tas penyimpanannya ke kaki Dave tanpa daya. Rasa mati sekali benar-benar tidak nyaman, Rota tidak ingin mencobanya sekali lagi. Tapi saat Rota melempar tas penyimpanannya ke Dave, tiba-tiba, aura yang sangat menakutkan dan kuat di langit bergegas menuju semua orang. Aura ini membuat seluruh dunia sedikit menjadi ilusi. Pemaksaan yang kuat menyebabkan banyak orang jatuh ke tanah satu demi satu, dan bahkan memuntahkan darah di tempat. Bahkan Rota pucat, menggertakkan giginya dengan keras. Aura menakutkan ini jauh lebih kuat daripada saat Rota datang, dia tidak tahu berapa kuat. Semua orang melihat aura yang datang dari kejauhan dengan ngeri. Tidak ada yang tahu, mengapa tiba-tiba ada pria kuat lainnya. Orang-orang di dinasti Xiao ini semuanya memiliki wajah jelek. Mereka sangat takut pada pria kuat ini, karena bisa saja merupakan di balik aliansi penyegelan iblis. Jika itu masalahnya, mereka tidak tahu seperti apa akhir ceritanya hari ini. Saat paksaan menjadi semakin kuat, sosok seorang lelaki tua perlahan muncul di kehampaan, dengan janggut abu-abu, berjubah hijau, dan mata cerah. Siapa yang begitu sombong di wilayah barat? Orang tua itu berbicara perlahan. Master Domain Barat. Tuan penguasa wilayah. McKinley Xiao mengenali lelaki tua di depannya, lalu berlutut di tanah. Ketika semua orang di dinasti Xiao lainnya melihat ini, mereka semua berteriak keras. Sebagai orang-orang dari wilayah utara, Thomas dan yang lainnya tidak mengenal penguasa wilayah barat, tetapi ketika mereka mendengar bahwa pihak lain adalah penguasa wilayah barat, mereka semua menundukkan kepala satu demi satu. 5 penguasa domain utama, tidak peduli yang mana yang muncul, itu adalah keberadaan naga di dunia surga dan manusia. Dave ingin melihat siapa penguasa wilayah barat, tetapi ternyata dia tidak dapat melihat langsung penguasa wilayah barat sama sekali.
Rasa penindasan itu membuat Dev harus menundukkan kepalanya. Dev telah bertemu dengan penguasa domain kedua, dan dia telah bertemu dengan 2 dari 5 penguasa domain utama di dunia surga dan manusia. Pada saat ini, Tuan Xi mengangkat kepalanya sedikit dan melirik penguasa domain barat dengan dingin. Dengan pandangan ini, tubuh penguasa wilayah barat terkejut. Maaf sekali, rupanya kalian sedang sibuk. Permisi. Setelah penguasa domain barat selesai berbicara, tubuhnya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Melihat ini, semua orang tercengang. Penguasa domain barat ini datang dengan cepat, tetapi menghilang dengan cepat, seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Apakah itu orang-orang dari aliansi penyegelan iblis atau orang-orang dari dinasti Xiao? Mereka semua dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tuan Xi, ini. Dev mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa penguasa domain barat sudah pergi. Jangan khawatir tentang dia, kamu bisa berlatih dengan baik di masa depan dan meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Tuan Xi menepuk pundak Dev. Ya, Dev mengangguk berat. Tuan Xi memandang McKinney, lalu berkata, saya berkata, Dev adalah kesempatan besar untuk dinasti Xiao Anda, dan sekarang kesempatan ini ada di sini. Setelah berbicara, Tuan Xi melambaikan telapak tangannya, dan tiba-tiba seberkas cahaya keemasan jatuh ke dalam kehampaan. Tapi segera, cahaya keemasan ini meledak di kehampaan, dan kemudian sedikit cahaya keemasan memenuhi seluruh wilayah dinasti Xiao. Cahaya keberuntungan ini telah menambah keberuntungan selama 3.000 tahun bagi dinasti Xiao Anda. Dalam 3.000 tahun ini, tidak ada yang bisa mengguncang dinasti Xiao Anda. Tuan Xi berkata dengan enteng. Kata-kata Tuan Xi diucapkan kepada McKinney, dan juga diucapkan kepada Thomas dan yang lainnya. Ini adalah ide untuk menghentikan aliansi penyegelan iblis melawan dinasti Xiao. Ketika McKinley Xiao mendengar ini, dia sangat gembira, dan membuat semua orang di dinasti Xiao bersujud di kaki Tuan Xi. Senior, jiwa lebih dari 100.000 tentara dinasti Xiao saya juga dibangkitkan oleh senior, kan? Pada saat ini McKinney memandang Tuan Xi dan bertanya. Karena suara Tuan Xi baru saja sama persis dengan suara lebih dari 100.000 tentara yang membangkitkannya. Dengan cara ini, jiwa puluhan ribu tentara tidak dibangkitkan oleh Taoist Wallace. Tuan Xi hanya tersenyum tipis, tetapi tidak menjawab McKinney, tubuhnya menghilang dalam sekejap. Dev tertegun. Semua orang di dinasti Xiao juga tercengang. Pergi saja seperti ini. Bagaimana dengan orang-orang dari aliansi penyegelan iblis ini? Melihat Tuan Xi pergi, Raja Iblis Awan Merah, yang bersembunyi di lautan pengetahuan, menghela nafas lega, untungnya ibumu sudah pergi. Lelaki tua ini hampir buang air kecil karena ketakutan. Senior, mengapa kamu begitu takut pada Tuan Xi? Apakah Anda tahu identitas Tuan Xi? Dev bertanya kepada Raja Iblis Awan Merah. Anak kecil, jangan terlalu banyak bertanya, latih saja dirimu dengan baik, berlatih saja dengan baik. Pinjamkan aku tubuhmu. Saya ingin membunuh beberapa orang untuk melampiaskan, tapi itu membuat saya takut. Raja Iblis Awan Merah tidak banyak bicara, dia tahu bahwa Tuan Xi tidak memberitahu, jadi ada alasan untuk tidak memberitahu. Jika dia terlalu banyak bicara, dia khawatir itu akan menyebabkan kematian. Dia sangat ketakutan barusan, dan Raja Iblis Awan Merah akan melampiaskannya sebentar. Senior, kalau begitu kamu harus santai dan jangan terlalu merusak tubuhku dengan aksimu. Setelah Dev berbicara, dia berencana untuk meminjamkan tubuhnya kepada Raja Iblis Awan Merah, dan kemudian membunuh orang-orang ini dari aliansi penyegelan iblis. Tapi sebelum dia bisa menyerahkan tubuhnya kepada Raja Iblis Awan Merah, Thomas dan Rota dan yang lainnya menoleh dan melarikan diri. Berlari lebih cepat dari kelinci. Meskipun Tuan Xi sudah pergi, apa yang baru saja dikatakan Tuan Xi telah mengejutkan mereka. Memberi dinasti Xiao keberuntungan selama 3.000 tahun, itu sama saja melindungi dinasti Xiao selama 3.000 tahun. Apa konsep ini? Dengan kalimat ini, mereka tidak berani memikirkan dinasti Xiao. Orang-orang dari aliansi penyegelan iblis semuanya telah melarikan diri, dan Dev tidak jadi menyerahkan tubuhnya kepada Raja Iblis Awan Merah. Semua orang di dinasti Xiao juga merasa lega, dan pada saat yang sama mereka sangat bersemangat. Peluang, ini adalah peluang besar yang nyata. Berteman dengan Dev adalah hal paling benar yang mereka lakukan untuk dinasti Xiao. Tuan Chen, di masa depan, dinasti Xiao saya akan membangun patung Tuan Chen untuk diabadikan, dan generasi mendatang akan mengingat Tuan Chen. McKinley Xiao membungkuk ke Dev. Kaisar Xiao, jangan terlalu sopan. Dev buru-buru membantu McKinley Xiao bangun.
Tuan Chen, Anda memiliki begitu banyak tas penyimpanan, tidakkah Anda melihat harta apa yang ada di sana? Yulian mengingatkan Dev. Ketika Dev mendengarnya, dia mengangguk, lalu membuka tas penyimpanannya. Tas penyimpanan orang-orang dari aliansi penyegelan iblis ini sangat kaya akan sumber daya, terutama tas penyimpanan Thomas, yang berisi sumber daya selama 100 tahun. Sumber daya ini cukup untuk Dev berlatih dengan baik. Dev tidak khawatir tentang sumber daya lagi. Memang mudah untuk merebut sumber daya, kata Dev dengan penuh sukacita. Tuan Chen, lihat tas penyimpanan emas itu. Ini seharusnya milik kera bodoh besar itu. Yulian menunjuk ke tas penyimpanan dengan warna berbeda di tangannya dan berkata. Dev membuka tas penyimpanan, lalu melihat ke dalam tas penyimpanan. Tak lama kemudian, dia kaget, karena di dalam tas penyimpanan ini terdapat spar yang tak terhitung jumlahnya. Spar ini menunjukkan warna lavender, dan aura di dalam spar juga sedikit berbeda dengan auranya. Dev mengeluarkan spar dan bertanya pada McKinley Xiao, Kaisar Xiao, tahukah kamu spar macam apa ini? McKinley Xiao mengambil spar, memeriksanya dengan cermat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya tidak tahu apakah ini spar yang dimiliki oleh dunia surga dan manusia. Ini adalah batu roh peri, jenis batu sampah, paling banyak di alam surgawi. Hanya biksu yang pertama kali naik ke alam surga yang dapat menggunakannya. Spar semacam ini mengandung campuran roh peri dan aura, tapi auranya tidak murni. Banyak biksu yang naik juga suka menggunakan spar semacam ini untuk berlatih. Ini untuk membuat latihan mereka lebih lancar. Anda harus tahu bahwa banyak biksu berlatih dari aura, dan kemudian naik ke abadian untuk menyerap roh peri. Transformasi semacam ini dari aura ke roh peri membutuhkan sebuah proses. Raja Iblis Awan Merah mengikuti dan menjelaskan. Batu roh peri, batu sampah dari alam surgawi, tetapi benda-benda ini seharusnya menjadi batu teratas di dunia surga dan manusia. Setelah Dev berbicara, teknik konsentrasi hati diaktifkan, dan batu roh peri di telapak tangan langsung diserap oleh Dev. Batu roh peri ini tidak banyak berguna bagi biksu biasa. Lagi pula, biksu biasa tidak dapat memurnikan roh peri, mereka hanya dapat memurnikan aura, jadi itu tidak sebagus batu roh. Dan makhluk abadi hanya bisa menyerap roh peri dengan batu roh peri ini, jadi lebih baik berlatih dengan batu peri. Protoss sangat tertekan sehingga menggunakan spar semacam ini untuk berkultivasi, jadi tidak masalah untuk menyombongkan diri dengan arogan. Tapi untuk orang mesum sepertimu yang bisa memurnikan roh peri dan aura, spar semacam ini memang hal yang baik. Raja Iblis Awan Merah berkata. Bagaimanapun, teknik konsentrasi hati sangat mesum sehingga hampir dapat menyempurnakan semua hal, jadi batu roh peri ini adalah yang terbaik di tangan Dev, dan tidak sia-sia sama sekali. Pada saat ini Dev sangat gembira, dan kemudian mengeluarkan peta yang agak menguning dari tas penyimpanan rota. Melihat peta, Dev mengenalinya sekilas. Ini adalah peta seluruh dunia surga dan manusia, dan kelima wilayah itu terbagi dengan sangat jelas. Namun, di sudut wilayah selatan, dikelilingi oleh lingkaran merah. Setelah Dev melihatnya dalam waktu yang lama, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa dari lingkaran merah ini. Kaisar Xiao, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang seluruh wilayah di dunia surga dan manusia? Dev bertanya pada McKinley Xiao. Saya masih tahu sedikit, tetapi setelah perang dewa dan iblis, wilayah dunia surga dan manusia juga telah berubah. Saya tidak tahu, mengapa Tuan Chen menanyakan hal itu. McKinley Xiao bertanya. Kaisar Xiao, silakan lihat tempat lingkaran merahnya, di mana itu. Dev menyebarkan peta di depan McKinley Xiao dan berkata. McKinley Xiao melihat lebih dekat, lalu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, tempat ini seharusnya kota kuno di dunia surga dan manusia, tapi saya jarang mengunjunginya. Tapi aku tahu bahwa sebelum perang dewa dan iblis, ada banyak kota kuno di sini, dan wilayahnya sangat luas. Tapi setelah perang dewa dan iblis, banyak kota kuno di dunia surga dan manusia dihancurkan. Jika bukan karena perang dewa dan iblis, dinasti Xiao saya tidak akan dianggap apapun di dunia surga dan manusia. Tapi peta ini dilingkari di sini, pasti ada sesuatu yang istimewa di sini. Yah, aku juga berpikir begitu, aku akan memeriksanya ketika punya waktu. Dev menyingkirkan petanya. Dev belum ingin menjelajahi tempat-tempat yang ditandai di peta untuk pertama kalinya, tetapi mulai menggunakan sumber daya yang direnggut dari Rota dan orang-orang dari aliansi penyegelan iblis untuk mulai berkultivasi. McKinley Xiao juga menggunakan periode waktu ini untuk mulai membangun kembali kota kekaisaran.
Karena dinasti Xiao memiliki keberuntungan selama 3000 tahun, tidak perlu khawatir tentang balas dendam dari aliansi penyegelan iblis. Segel markas aliansi penyegelan iblis. Thomas dan yang lainnya melarikan diri kembali. Rota duduk di posisi pemimpin aliansi. Thomas bersama para master aliansi penyegelan iblis, semuanya berdiri di kedua sisi, satu persatu dengan kepala tertunduk dan kepala terkulai. Pukulan bagi mereka kali ini terlalu besar. Bahkan penguasa wilayah muncul dan langsung ketakutan. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Rota duduk di kursi utama dan terus menuangkan anggur ke dalam mulutnya. Orang yang pernah meninggal memiliki kesan yang lebih dalam tentang ketakutan akan kematian. Dia masih tidak berani kembali ke Aula ke-10, karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada penguasa Aula ke-10. Suasana di markas besar aliansi penyegelan iblis sangat tertekan. Setelah beberapa saat, Rota bangkit, dan mata semua orang tertuju pada Rota. Ikuti aku ke Aula ke-10. Rota berkata pada Thomas. Tuan Rota, aku. Tidak ada gunanya jika aku pergi, kan? Thomas juga tidak berani pergi, dia tidak berani menghadapi penguasa Aula ke-10. Kamu harus pergi, masih ada orang yang begitu kuat di dunia surga dan manusia, tapi kamu bahkan tidak melaporkannya. Ini adalah kelalaianmu dalam menjalankan tugas. Kata Rota dengan marah. Tuan Rota, Tuan Zhou sepertinya telah mengingatkanmu pada saat itu bahwa ada orang kuat di belakangnya. Tapi kamu tidak percaya, kamu bilang kamu bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Thomas tidak ingin membawa kesalahan itu, jadi dia berkata pada Rota. Lancang. Rota meraung dengan marah, aku hanya mengatakannya dengan santai saat itu, berhenti berbicara omong kosong. Ikuti aku dan pergi ke Aula ke-10. Thomas enggan, tapi dia masih dibawa oleh Rota ke Aula ke-10. Ketika Thomas muncul di Aula ke-10 bersama Rota, penguasa Aula ke-10 sudah menunggu mereka. Rota, ada apa dengan jiwamu? Itu sebelumnya menghilang tapi muncul lagi. Saya pikir kamu sudah mati. Penguasa Aula ke-10 bertanya pada Rota. Sebagai anggota Aula, ketika Rota menghilang, cahaya jiwanya di Aula ke-10 padam. Pemadaman cahaya jiwa berarti orang ini sudah mati. Pada saat itu, melihat cahaya jiwa Rota padam, penguasa Aula ke-10 masih sedikit terkejut. Tapi kemudian cahaya jiwa menyala lagi, yang membuat penguasa Aula ke-10 bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan cahaya jiwa? Penguasa Aula, saya dibunuh oleh seseorang, dan kemudian orang itu membangkitkan saya. Rota tidak berani menyembunyikannya sama sekali. Membunuhmu, lalu membangkitkanmu lagi. Penguasa Aula ke-10 terkejut, apa yang terjadi? Apakah ada orang yang begitu kuat di dunia surga dan manusia? Rota menceritakan masalah tersebut secara rinci, dan kemudian berkata, penguasa Aula, itu semua karena penyelidikan Thomas salah, yang membuat saya menderita kerugian besar. Rota juga menaruh tanggung jawab penghinaannya terhadap musuh pada Thomas. Orang itu bisa membunuhmu sesuka hati, dan kemudian menghidupkanmu kembali. Siapa dia? Apa kekuatannya? Penguasa Aula ke-10 tidak menjawab, tetapi sangat tertarik dengan orang yang dikatakan Rota. Bersambung.